Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga negara dan rakyat Indonesia, kami yang hadir pada saat ini adalah Dewan Pengurus Nasional dari Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa yang disingkat dengan APP Bangsa, dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI. Hari ini kami hadir secara lengkap, ada Dewan Pembina, ada pakar, dan ada ahli. Di tengah kita sudah hadir Ketua Umum Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dan didampingi ada Pembina Profesor Dr. Anton Minardi. Selanjutnya di samping saya ada Profesor Dr. Ana Rohana. Dan juga di samping saya ada Brigjen TNI Purnawirawan Kun Priambodo. Dan berikutnya ada Insinyur Tito Rusbandi. Saya sendiri adalah Sekjen Safril Sofyan. Dan hari ini kami akan menyampaikan kajian dan juga pandangan kami tentang permasalahan bangsa. Untuk itu kami juga akan menyampaikan sikap untuk solusi bagaimana seharusnya bangsa ini dikelola dengan baik. Dan telah hadir diantaranya juga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Wilayah, ada dari DKI Jakarta, ada dari Provinsi Jabar, dan ada dari Provinsi Banten. Untuk membacakan adalah Pak Adang Suharjo. Beliau ini pembina dari Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta. Dan berikut nanti akan dibacakan lagi oleh Pak Hari Nugraha, Ketua dari Dewan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya juga ada dari Bogor, Pak Mayor Rizwan. Dan dari Banten diwakili untuk dibacakan oleh Ibu Sofi. Walaupun ketuanya juga hadir di belakang, Bapak Abah Rauf. Dan sebagian dari kita ada pengurus dari Jawa Barat dan pengurus dari Banten. Pernyataan ini merupakan pernyataan atau kajian dari Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa, Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3 TNI, tentang permasalahan bangsa yang menghambat kemajuan Indonesia. Kami Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa sebagai organisasi berbadan hukum disertai Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3 TNI, telah melakukan diskusi dan kajian tentang permasalahan bangsa yang dihadapi oleh NKRI sekarang ini, yang akan menjadi batu sandungan untuk NKRI menjadi negara maju. Berikut hasil diskusi dan kajian disertai pernyataan sikap terhadap akar masalahnya. Silakan. Permasalahan korupsi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terjadi pada era pemerintahan sebelumnya. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang sekarang terungkap dengan korupsi dalam jumlah yang luar biasa, sampai triliunan, bahkan mencapai jumlah ratusan triliun. Kasus korupsi besar tersebut perlu dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Antara lain kasus korupsi Pertamina sampai sekarang Polri belum berhasil menangkap Rijal Halid, sang raja mafia migas. Kasus korupsi kuota haji hingga saat ini Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi pengadaan Chromebook melibatkan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang kesemuanya itu ditenggarai oleh masyarakat bermuara kepada keterlibatan Joko Widodo. Kasus korupsi di Dinas PUPR
Sumatera Utara yang terkait dengan Bobi Nasution selaku Gubernur Sumut, mantu Jokowi. Sampai saat ini KPK tidak mampu memeriksa Bobi. Yang kedua, terbaru dan sangat viral adalah kasus kereta cepat Bandung-Jakarta yang kita kenal dengan WUS, yang diduga terjadi markup yang penyalahgunaan kekuasaan serta dilakukan oleh presiden sebelumnya. Dalam perencanaan dan pengerjaan proyek, masyarakat sangat menginginkan agar menuntaskan kasus tersebut agar tidak menimbulkan persepsi lain di masyarakat, sehingga tidak tepat jika Presiden Prabowo memasang badan terhadap kebijakan yang salah dari hopengnya. Semua tidak ada yang kebal dari hukum. Jika Presiden Prabowo menutupi kasus ini, semua kasus penyelewengan markup WUS akan mandek, dan ini akan mengecewakan masyarakat. Presiden ini juga akan menghalangi penindakan semua kasus korupsi di Indonesia, hal yang sangat bertentangan dengan keinginan Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. Berikutnya ada permasalahan hukum. Pertama, dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang tidak atau belum tuntas tersebut menggambarkan betapa lembaga aparat penegak hukum seperti kehakiman, kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu direformasi total. Tanpa reformasi total pada pelaksanaan penerapan hukum, termasuk jika hanya menaikkan gaji hakim, akan sulit bagi Prabowo Subianto dan kabinetnya untuk melakukan perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Presiden Prabowo perlu melakukan koreksi hukum secara sistemik sehingga penindakan korupsi bisa tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak hanya sampai pada level tertentu saja. Yang kedua, mengenai masalah hukum ini, salah satu jalannya adalah melalui revisi perundang-undangan yang selama ini mandek di DPR. Presiden Prabowo diharapkan mengambil inisiatif untuk merevisi melalui Perpu terhadap Undang-Undang Perampasan Aset, revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Parpol, revisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan lainnya, agar aturan tersebut fokus keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Sengaja kami mencantumkan hasil angket Surat Forum Tanah Air sebesar 90% sangat setuju adanya revisi aturan-aturan tersebut melalui Perpu, yang artinya rakyat akan mendukung Presiden Prabowo untuk berinisiatif melakukan revisi dengan jalan pintas agar dengan cepat terjadinya perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Undang-Undang KUHP sudah disahkan DPR pada tanggal 18 November 2025. Namun reformasi Polri dan reformasi kejaksaan belum selesai. Ini aneh. Sehingga nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang harusnya dituntaskan terlebih dahulu reformasi tersebut, sehingga tidak seperti mengasahkan kain sarung. Terima kasih. C. Reformasi Polri. 1. Mengenai reformasi Polri, menurut kami Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Listio Sigit Prabowo tidak tepat ditempatkan dalam Komisi Percepatan Reformasi Publik. Karena ketiganya adalah figur yang paling bertanggung jawab atas kondisi kepolisian 10 tahun terakhir, termasuk menguatnya loyalitas politik, meningkatnya kriminalitas warga sipil, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap Polri. 2. Seharusnya pada komisi tersebut perlu ada perwakilan TNI supaya mengharmoniskan relasi Polri dan TNI yang selama ini kerap bersinggungan, terutama dalam urusan keamanan wilayah dan penegakan hukum. Selanjutnya, perlu ada tokoh agama dan masyarakat sipil untuk menjamin bahwa pembahasan reformasi tidak terlepas dari nilai moral, etika, dan aspirasi rakyat, bukan semata-mata birokrasi saja. Kami menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaan mendalam
atas pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian RI. 3. Karena reformasi kepolisian adalah agenda strategis bangsa yang berkaitan langsung dengan keadilan, keamanan publik, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, lembaga yang dibentuk untuk merumuskan arah reformasi tersebut seharusnya mewakili kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan menjadi forum yang tertutup dan homogen di lingkungan internal polisi. 4. Keputusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 114 tahun 2025 yang membatasi Polri tidak lagi menduduki jabatan publik merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, sangat perlu didukung sepenuhnya. Dengan adanya beberapa komentar elit politik mempermasalahkan keputusan MK tersebut sangat tidak tepat, apalagi ada keinginan untuk tidak mematuhi. Ketika keputusan MK yang bermasalah etika berat dan nepotisme seperti keputusan MK tentang persyaratan Gibran menjadi wakil presiden, mereka mendukung sampai sekarang. Ketika menyangkut pembatasan tentang polisi, mereka nyinyir, padahal mereka tahu keputusan MK final dan mengikat. D. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. 1. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah berdampak kepada ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan dan institusi penyelenggara pemilu dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ulah Jokowi selama bertahun-tahun yang menolak untuk menunjukkan ijazahnya, padahal sebagai pejabat publik maupun mantan pejabat publik, Jokowi wajib membuka dirinya seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada rakyatnya, termasuk riwayat pendidikannya. 2. Masyarakat Indonesia membutuhkan kejujuran pemimpinnya dan pemimpin sebagai negarawan yang punya keberanian untuk berhadapan dengan rakyatnya. Hal yang memalukan, Jokowi malah mengadukan dan mendesak melalui relawannya kepada polisi agar para aktivis dan peneliti yang mempertanyakan ijazahnya ditersangkakan dan ditahan. 3. Akibat desakan Jokowi dan relawannya, sayangnya tanpa dasar hukum tentang adanya keputusan pengadilan terhadap keabsahan objek ijazah tersebut, Polda Metro Jaya telah melakukan kriminalisasi terhadap 8 orang aktivis dan peneliti. Para ahli menyatakan polisi tidak berhak menyatakan ijazah Jokowi yang dipermasalahkan sebagai asli, karena adanya sengketa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan. 4. Untuk hal tersebut, Presiden Prabowo harus menertibkan kepolisian karena akan berdampak terhadap pemerintahannya. Apalagi kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat rendah. Permasalahan kasus ijazah Jokowi telah menimbulkan friksi di tengah halayak masyarakat, menjadi beban secara langsung dan tidak langsung kepada pemerintahan Prabowo. Pemakzulan Gibran. 1. Beberapa masalah utama yang menjadi sorotan publik terhadap situasi politik di pemerintahan Prabowo dimulai sejak awal pemerintahannya, bahkan jauh sebelum kontestasi politik pemilu itu dilaksanakan. Masuknya Gibran Raka Buming Raka melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan dirinya menjadi wakil presiden Prabowo pada kontestasi pemilu 2024 dianggap sebagai beban Prabowo yang harus dipikul selama pemerintahannya. Kedua, merubah stigma yang melekat pada Prabowo tersebut tidak mudah karena harus mengorbankan wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka untuk lengser ke Prabon secara sukarela atau secara terpaksa.
Dari perjalanan pemerintahan 1 tahun ini, tidak ada tanda-tanda hal ini akan dilakukan oleh Prabowo. Putusan kontroversial MK yang meloloskan Wakil Presiden Gibran akan terus dipermasalahkan oleh masyarakat sampai kapanpun. 3. Bahkan belakangan ini muncul tuntutan masyarakat untuk meneliti ulang keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden. Tentu jika terbukti ijazah SMA-nya tidak ada atau tidak memenuhi syarat undang-undang, akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Dari polling yang dilakukan oleh para influencer, ternyata masyarakat banyak yang setuju agar Presiden Prabowo meminta DPR melalui koalisi partai untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden segera dilaksanakan secepatnya. F. Penertiban tambang. 1. Upaya Presiden Prabowo menertibkan dan menyita tambang dan perkebunan sawit ilegal dan mengembalikan menjadi milik negara perlu diapresiasi. Namun Presiden Prabowo juga harus menertibkan tambang-tambang ilegal yang dimiliki secara kolusi dan nepotisme oleh oligarki dan para pejabat pemerintahan sebelumnya. Kedua, selama ini banyak masyarakat dan ahli mempermasalahkan banyaknya pejabat yang terlibat mendapatkan izin ilegal baik dari kalangan elit legislatif maupun eksekutif, serta para jenderal TNI, Polri aktif dan Purna, termasuk anak pejabat seperti Kahiyang Ayu, putri Jokowi yang memiliki blok Medan. Semua ini perlu diaudit dan ditertibkan untuk menghindari kolusi dan nepotisme serta ditindak secara tuntas. 3. Hal ini sesuai keinginan Presiden Prabowo dalam kesempatan berpidato memberi ultimatum kepada elit tersebut, termasuk kepada para jenderal yang terlibat, agar ancaman Presiden tidak dianggap sebagai gertakan saja. Presiden Prabowo harus punya keberanian untuk melakukan bersih-bersih dalam sektor pertambangan dan terutama perkebunan sawit, baik legal maupun ilegal, secara tanpa pandang bulu. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintahan Prabowo. Namun kami membatasi kajian sesuai uraian di atas. Dari hasil kajian tersebut, kami, Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa, APP Bangsa, sebagai organisasi berbadan hukum, disertai Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3 TNI, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar Presiden Prabowo berhenti membela Jokowi karena banyaknya permasalahan korupsi yang merugikan negara era Jokowi. Pernyataan Prabowo bahwa Jokowi adalah hopengnya akan menghambat tuntasnya penindakan kasus-kasus korupsi era Jokowi oleh aparat penegak hukum. 2. Agar Presiden Prabowo melakukan jalan pintas melalui Perpu untuk percepatan perbaikan hukum seperti Undang-Undang Perampasan Aset dan undang-undang lainnya yang berkaitan kepentingan rakyat. 3. Walaupun Presiden Prabowo terlanjur menyusun personil percepatan reformasi Polri, terlalu polisi sentris untuk mengikut sertakan kekuatan lainnya, agar Presiden Prabowo berhati-hati menerima hasil rekomendasi Komisi Reformasi Polri harus segera total sehingga dapat diterima oleh rakyat. 4. Agar Presiden Prabowo melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 114 tahun 2025 yang membatasi Polri tidak lagi menduduki jabatan publik sesegera mungkin, karena merupakan langkah penting dalam reformasi Polri. 5. Agar Presiden Prabowo memecat Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang telah melakukan pembusukan dengan kriminalisasi terhadap para aktivis dan peneliti, yang akan merusak reputasi pemerintahannya, serta memerintahkannya agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya dihentikan prosesnya sampai ada keputusan pengadilan terhadap keabsahan ijazah Jokowi. 6. Agar Presiden Prabowo meminta DPR
melalui koalisi partai untuk memproses pemakzulan wakil presiden segera dilaksanakan secepatnya. 7. Agar Presiden Prabowo berani untuk melakukan bersih-bersih dalam sektor pertambangan dan perkebunan sawit, baik legal maupun ilegal di seluruh Indonesia secara tanpa pandang bulu. 8. Perlu revisi kembali Undang-Undang KUHP setelah terjadinya reformasi Polri dan Kejaksaan. Kajian dan pernyataan sikap Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa, APP Bangsa, dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3TNI, disampaikan sebagai wujud dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Cimahi, 19 November 2025, Dewan Pengurus Nasional APP Bangsa dan P3TNI. Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Ketua Umum, ditandatangani. Insinyur Safril Sofyan MM, Sekretariat Jenderal, ditandatangani. Penasehat dan pakar, Profesor Dr. Sanusi Uwais MPD, Profesor Dr. Anton Mirnari SIP SH MAG MA, Profesor Dr. Insinyur Ana Rohana MS, Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM, Dirjen TNI Purnawirawan Kumpian Bodo, Mehmet Hamdan SH MSC, M. Rijal Fadilah SH, Insinyur Tito Rusbandi, Adang Saharjo SE. Dewan Pengurus Wilayah, Hari Nugraha, Ketua DPW Jabar. Dirjen TNI Purnawirawan Sudarta, Ketua DPW DKI Jakarta. Rauf Ismail, Ketua DPW Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Klik like, subscribe, komen, dan share.